Dukun ini pergi umroh saat di depan Ka'bah di kota suci Mekah mengalami hal yang mengerikan. Tonton video ini sampai selesai ya sobat, supaya tidak gagal paham. Dukun pergi umroh terdengar seperti dua hal yang sangat bertentangan ya sobat. Dukun dikenal sebagai orang yang mempraktekkan perbuatan syirik, sedangkan ibadah umroh dilakukan di kota paling suci bagi umat Islam. Lalu apa jadinya ya jika ada dukun yang pergi umroh ke tanah suci? Kejadian mengejutkan apa yang akan dialami dukun ini saat ada di depan Ka'bah? Tonton video ini sampai selesai ya sobat untuk mengetahui jawaban selengkapnya. Kisah nyata dukun pergi umroh ini bersumber dari channel YouTube Muhammad Sofi Awi. Dikisahkan ada seorang pria mengalami hal yang sangat aneh saat di depan Ka'bah. Ternyata pria itu adalah seorang dukun. Sebut saja namanya Mbah Brayut. Mbah Brayut ini merupakan orang pintar yang dituakan di kampungnya. Ia terkenal karena praktik perdukunannya. Mbah Brayut suka dengan hal-hal klinik dan mistis, karena memang itulah pekerjaan sehari-harinya. Ia sering diminta tolong orang-orang yang mempunyai masalah terkait dengan hal gaib maupun masalah duniawi. Mulai dari mengobati orang sakit hingga diminta untuk melancarkan rezeki atau diminta mendatangkan jodoh, semuanya dilakukan sama Mbah Brayut. Maka dari itu pasien yang datang ke tempatnya bukan hanya dari desanya saja, melainkan juga dari daerah lain. Mulai dari petani hingga pejabat pun datang ke tempat Mbah Brayut untuk meminta tolong. Pada suatu hari, ada seorang pria dari kota yang berpakaian rapi dengan mobil mewah datang ke tempat Mbah Brayut. "Mbah, tolong bantu saya Mbah untuk menang pemilu kali ini. Nanti kalau saya menang, Mbah akan saya kasih hadiah umroh," kata pria itu yang ternyata ia adalah salah seorang kandidat pemilihan umum di daerah tersebut. Mbah Brayut pun langsung menyanggupi permintaan pria tersebut. Ia pun segera melancarkan aksinya. Ia berikan beberapa jimat-jimat kepada pria tersebut. Nah, setelah itu si pria itu pun pulang dan tentu saja memberinya ongkos kepada Mbah Brayut. Beberapa bulan kemudian pemilihan umum pun diadakan dan ternyata pria tersebut menang pemilu sehingga ia pun diangkat menjadi pejabat setempat. Nah, tak ingkar janji, pria itu pun memberikan hadiah berangkat umroh kepada Mbah Brayut. Orang-orang yang jadi tim suksesnya pun juga sama mendapatkan hadiah umroh gratis. Nah, mungkin ada nih yang bertanya-tanya, ini kan dukun ya, tapi kok mau ya gitu dikasih hadiah umroh? Jadi Mbah Brayut itu memang dukun ya, tapi bukan dukun yang murni ilmu hitam gitu nih. Tapi ia telah mencampur adukan ayat-ayat suci Al-Quran dalam mantranya dengan jimat-jimat dan sesajen gitu. Jadi Mbah Brayut ini memang tetap menganggap kalau praktik perdukunan yang dilakukan itu tidak salah gitu, karena menggunakan ayat Al-Quran. Padahal ya sebenarnya praktik perdukunannya sudah dicampur dengan hal-hal yang musyrik, sehingga menjadi ya musyrik gitu. Nah, singkat cerita, Mbah Brayut dan rombongan pun berangkat umroh ke Tanah Suci. Nah, sesampainya di Tanah Suci inilah beberapa kejadian aneh terjadi pada Mbah Brayut. Tepatnya pada tahun 2012, Mbah Brayut itu pergi umroh. Ia tidak hanya sendiri, tapi juga bersama anak dan istrinya. Ia ternyata juga diberangkatkan umroh sama pejabat tadi. Nah, di Tanah Suci kebetulan Muhammad Sofi menjadi pembimbing Mbah Brayut dan yang lainnya. Nah, disinilah dimulai kejadian-kejadian aneh tersebut. Kejadian aneh pertama terjadi pada saat tiba di Madinah. Semua orang senang saat tiba di kota suci tersebut. Namun tidak dengan Mbah Brayut. Mbah Brayut malah tidak percaya jika ia sudah ada di kota suci Madinah. "Tidak, ini bukan Madinah. Ini tuh kota tempat saya tinggal," kata Mbah Brayut. Nah, mendengar hal itu, orang-orang pun terkejut. Jelas-jelas mereka itu semua sudah ada di kota Madinah. Setelah itu, mereka pun menuju hotel di Madinah. Satu persatu masuk ke dalam kamar hotel masing-masing. Tinggallah Mbah Dukun itu yang terlihat kebingungan.
Ternyata lagi-lagi ia masih menyangka kalau dirinya itu masih berada di kota tempat tinggalnya. Mbah, sekarang kita sudah sampai di hotel di kota Mekah nih. Nah, nanti kita akan menginap di sini sebelum menuju kota Mekah, kata pembimbing. Hotel di Madinah? Lah, ini kan bukan di Madinah. Ini hotel di kota saya. Tiap hari aku lewat di sini, di depan bangunan ini, pakai ojek. Gimana sih kamu? Timpal Mbah Brayut. Mendengar hal itu, pembimbing pun langsung terkejut lagi. Namun, pembimbing tetap membujuk Mbah Brayut ini untuk masuk ke hotel supaya ia bisa istirahat. Beberapa waktu kemudian, azan pun berkumandang. Para jamaah pun segera keluar hotel menuju Masjid Nabawi untuk melakukan sholat berjamaah. Tak ketinggalan juga Mbah Brayut yang saat itu didampingi sama pembimbing. Karena takut ya kalau tidak didampingi, ini orang tuh bisa hilang, soalnya ia masih terlihat linglung kayak tidak sadar gitu. Nah, sesampainya di Masjid Nabawi, pembimbing pun bilang lagi, "Mbah, kita ini sekarang sudah sampai di Masjid Nabawi. Nanti kita akan sholat jamaah di masjid ini. Tuh Mbah, lihat, banyak orang Arab kan di sini. Kita ini memang sekarang ada di Arab loh Mbah, di kota Madinah," kata pembimbing itu lagi. Kota Madinah apa loh? Itu kan orang-orang Arab banyak, itu kan memang tamu negara. Kamu ada-ada saja ya. Timpal Mbah Brayut lagi, dan membuat semua orang yang mendengarnya pun lagi-lagi terkejut. "Ya sudah Mbah, kita sholat jamaah dulu ya," ajak pembimbingnya. Nah, setelah beberapa hari di kota Madinah, rombongan pun segera berpindah ke kota suci Mekah untuk memulai ibadah umroh. Nah, di kota suci Mekah inilah, lagi-lagi si Mbah Dukun itu mengalami hal yang mengejutkan. Pembimbing pun terus mendampingi Mbah Brayut ini lantaran takut kalau orang itu tersesat karena ya kondisinya kan memang seperti orang linglung. Nah, karena demi keamanan, pembimbing pun memutuskan untuk mendorong Mbah Brayut dengan kursi roda sambil melakukan tawaf. Namun yang terjadi malah hal yang mengejutkan. Selesai tawaf, pembimbing berkata, "Mbah, tadi kita sudah melakukan tawaf nih, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, gimana perasaan Mbah sekarang?" "Keliling Ka'bah apanya loh? Wong tadi aku cuma muter-muter keliling kota tempat tinggalku kok," timpal Mbah Brayut lagi yang membuat si pembimbing sekali lagi kembali terkejut. Jadi selama di tanah suci ini, Mbah Dukun ini tidak sadar ya, dan masih menganggap bahwa dirinya itu masih ada di kota tempat tinggalnya. Nah, suatu waktu Mbah Brayut itu tiba-tiba ingin pulang. Katanya nanti kalau tidak pulang bisa dicari sama anak istrinya. Padahal kan dari awal umroh ya, anak istrinya juga ikut umroh kan. Tentu saja hal ini pun membuat pembimbing dan jamaah lain jadi tambah kebingungan. Pembimbing pun kemudian mengajak si dukun itu sholat di Masjidil Haram. Namun di sana Mbah Dukun itu pun tidak bisa melihat Ka'bah di depan matanya. "Mbah, mulai saat ini praktek perdukunannya ditinggalkan saja ya. Alat-alatnya dibuang saja. Ini peringatan loh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata pembimbing dengan sopan. Sayangnya perkataan pembimbing itu justru membuat si dukun marah. "Bagaimana saya buang? Semua perlengkapan saya itu menggunakan Al-Quran," ujar si dukun. Saat makan malam tiba, pembimbing bercerita kepada jamaah lain telah membawa dukun itu sholat di depan Ka'bah. Namun saat ditanya bagaimana perasaannya melihat Ka'bah, si dukun malah emosi dan mengaku tidak melihat secara langsung. Salah satu jamaah bertanya kepada Mbah Dukun, "Gimana Mbah, sudah melihat Ka'bah kan?" Terus si dukun itu menjawab, "Melihat Ka'bah gimana? Wong saya cuma ditunjukkan gambarnya saja." Jawaban itu tentunya membuat semua orang lagi-lagi terkejut. Nah, singkat cerita, dukun itu baru menyadari keberadaannya di tanah suci saat melakukan tawaf wada. Dia pun mengucap syukur sudah sampai di tanah suci dan melaksanakan umroh.
Alhamdulillah kita sampai juga ya di kota suci Mekah, bisa umroh, kata Mbah Dukun. Padahal sudah dari tadi loh Mbah, ini udah baru mau pulang, baru sadar. Gimana sih Mbahnya? Terima kasih. Semoga kisah kali ini dapat kita ambil hikmah dan pelajarannya.